Hidup Jokowi! Ada sudah data di kantongan saya. Data di Kementerian Keuangan ada. Di situ dihitung ada 11.000 triliun yang disimpan di luar. Di kantong saya beda lagi. Lebih banyak. Hidup Jokowi! Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih Pak Jokowi. Terima kasih. Hidup Jokowi! Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini pabrik dan gedung sarana prasarana produksi PT SMK pada siang hari ini saya nyatakan diresmikan. Hidup Jokowi! Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih Pak Jokowi. Terima kasih. Hidup Jokowi! Telah datang dari Korea beberapa bulan yang lalu 30 investor. Dari Jepang kurang lebih 40 investor. Dan dari Singapura 120 investor sudah ke sini. Kemarin juga baru saja dari Uni Emirat Arab juga datang. Setelah datang langsung nemuin saya. Artinya apa? Tertarik. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih Pak Jokowi. Terima kasih. Hidup Jokowi! Hidup Jokowi! Pak Jokowi, saya yakin tidak punya ambisi untuk bikin ini dan bikin itu. Saya kenal, saya kabinet beliau 5 tahun. Saya saksi. Pikiran beliau hanya untuk rakyat Indonesia. Udah deh, rakyat kita sudah nggak mau dibohongi lagi. Betul. Saya tidak takut karena saya tidak salah bicara. Saya bicara apa yang ada di hati saya. Saya muak dengan ulah-ulah elit yang jahat di Jakarta itu. Muak. Selalu bohong. Bohong kepada rakyat. Saudara faham bahwa negara kita dalam keadaan tidak benar. Ama-ama yang lebih tahu negara ini sedang sakit. Telah terjadi ketidakadilan yang sangat-sangat parah di Republik ini. Program yang dicanangkan Pak Jokowi, hilirisasi, kita akan teruskan, kita akan wujudkan. Tapi kita tidak akan mengemis. Kita akan bangkit dengan kekuatan kita sendiri, saudara-saudara sekalian. Kita akan wujudkan cita-cita Bung Karno, berdiri di atas kaki kita sendiri. Ini bukan republik yang diperjuangkan oleh Bung Karno, Bung Hatta, oleh Ahmad Dahlan, oleh Hashim Asy'ari. Bukan ini. Ini adalah saya tidak tahu bagaimana terjadi. Segelintir orang menguasai kekayaan ratusan juta bangsa Indonesia. Negara kita sedang sakit. Ibu Pertiwi sedang diperkosa. Hak rakyat sedang diinjak-injak. Segelintir orang elit di Jakarta seenaknya saja merusak negara ini. Mereka adalah bajingan-bajingan. Nanti dibilang saya dikendalikan Pak Jokowi, cawe-cawe. Menteri BUMN lapor ke saya, Pak Erick Thohir. Beliau laporan ke saya, BUMN tahun ini dividennya 300 triliun. Tapi beliau mengatakan 100 triliun, sebaiknya Pak dikembalikan ke BUMN untuk modal kerja selanjutnya. Saya setuju. BUMN kebanggaan kita. BUMN milik rakyat. Kebanggaan kita. Garuda, Pertamina, PLN, semua dirampok, saudara-saudara sekalian. Nanti mereka tanya, mana buktinya? Mana buktinya? Bung, buktinya ada segudang, ada di BPK. BPK mengumumkan ada ribuan, belasan ribu temuan. Tidak ada tindak lanjut. Mana buktinya? Ndak semu. Kalau nggak ada wartawan, saya bilang, ini ada wartawan dia ngerekam semua, dia pingin saya salah bicara itu. Nanti terkuak media yang sebenarnya pemiliknya adalah orang asing. Prabowo, sebut dong siapa itu yang dimaksud?
Prabowo sebut dong. Perlu saya sebut namanya sekarang? Perlu? Kisi-kisinya? Huruf pertamanya? Nggak enak ada wartawan situ. Lo minta gue sebut namanya satu-satu. Nanti gue sebut namanya lengkap dengan alamatnya. Nggak berani kan? Nah. Nggak mau saya. Nggak peduli saya disebut apa. Yang penting hasilnya. Jadi apa hasilnya, Bos? Apa pelaku sesungguhnya kasus KM50 sudah ditangkap? Kasus Wiji Tukul, apakah pelakunya sudah ditangkap? Kriminalisasi Tom Lembong, para bandar judi online, apakah sudah pada ditangkap? Pagar laut, PIK 2 yang di PSN-kan, IKN yang terindikasi mangkrak, lalu bagaimana nasib para guru honorer? Makan bergizi gratis yang dilematis, antara terhenti atau dilanjutkan? Jadi apa hasilnya, Bos? Hidup Jokowi! Hidup Jokowi! Gua kira tahta tertinggi adalah presiden. Ternyata Hidup Jokowi! Hidup Jokowi! Hidup Jokowi! Gue pikir di Indonesia tuh cuma ada satu presiden, tapi ternyata Hidup Jokowi! Hidup Jokowi! Hidup Jokowi! Selamat kepada Presiden Prabowo Subianto setelah ulang tahun Gerindra kemarin. Saya nobatkan Anda sebagai Raja Omon-Omon ya. Saya terbebas dari beban moral karena 2024 saya tidak memilih Anda. Terlihat sekali pengaruh Jokowi dan antek-antek oligarki semakin menguatkan kami sebagai rakyat bahwa Anda sama saja dengan Jokowi ya, 11-12. Kalau Jokowi raja-rajaan yang suka main presiden-presidenan, sedangkan Anda adalah Raja Omon-Omon ya. Terlihat dari 120 hari kerja ini, Anda sama saja dengan pemerintahan Jokowi sebelumnya ya. 11-12. Sadar Pak, rakyat ingin Jokowi diadili, Anda malah mengeluh-ngeluhkannya. Payah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Kem TV Channel. Barusan kita saksikan ya sebuah video ya pidato dari seorang presiden kita ya dan mantan presiden kita Pak Prabowo Subianto dan juga Pak Joko Widodo ya. Di sini memang kami edit sedemikian rupa ya supaya mengingatkan pada Anda sekalian bahwa ya itulah jejak-jejak dari Pak Prabowo ya. Dulu ketika 2019 bagaimana Pak Prabowo begitu menggebu-gebu ya mengkritik pemerintahan Pak Jokowi. Tetapi di sini ternyata 2024 mereka berdua mesra dan ya berhasil memenangkan kontestasi Pilpres kemarin di 2024. Dan ini pidato terbaru dari Pak Prabowo ya di ulang tahun Gerindra ya kemarin. Begitu menggebu-gebu ya. Di saat rakyat sedang menuntut keadilan untuk diadili mantan Presiden Jokowi ya, adili mantan Presiden Jokowi, justru kebalikannya dengan rakyat Indonesia, Pak Prabowo justru menggebu-gebu mengeluh-elukan Presiden Jokowi. Hidup Jokowi, hidup Jokowi. Dan itu disambut meriah oleh para kader-kader Gerindra yang hadir ya di acara ulang tahun Gerindra tersebut, yang di situ juga hadir mantan Presiden Pak Joko Widodo yang memang benar-benar dikasih panggung lah. Benar-benar dikasih panggung oleh Pak Prabowo di ulang tahun Gerindra. Dan ini kan membuat kita semua bertanya-tanya ya, apa maksudnya bagaimana ini Pak Prabowo ya? Sedangkan sebagian masyarakat Indonesia minta Pak Prabowo Pak Jokowi segera diadili, tetapi justru Pak Prabowo mengeluh-elukan Pak Jokowi ya dan memujinya setinggi langit. Ya kalau pujian segala macam sih wajar-wajar ya memang udah sering dilakukan oleh Pak Prabowo. Tetapi ini sangat berlebihan sekali ya. Kalau menurut kita ini sangat berlebihan sekali. Di saat ekonomi Indonesia sedang lesu, mereka seolah-olah happy, dan di situ memang banyak lah netizen-netizen yang mempertanyakan orang nomor satu di Indonesia, pucuk pimpinan tertinggi adalah presiden. Ternyata di atas presiden masih ada lagi, yaitu hidup Jokowi. Dan itu ramai sekali di media sosial ya, mengomentari soal
keluh-keluh Pak Prabowo kepada Presiden Jokowi ya. Dan di sini kami menghadirkan ya sebuah video editan bagaimana jejak digital Pak Prabowo yang kala itu ya begitu menggebu-gebu bahwa banyak maling lah, banyak ya garong-garong negara ini di Jakarta katanya. Ketika itu kampanye di 2019 di Yogyakarta ya, Pak Prabowo memang sangat keras sekali, bahkan sampai gebrak-gebrak meja, dan itu viral. Dan itu videonya memang viral semua, kata-kata Pak Prabowo. Dan soal kata-kata ndasmu ini memang dari dulu Pak Prabowo sudah mengatakan itu, dan itu memang sudah kebiasaan. Dan kita sebut saja kemarin ketika pidato di ulang tahun Gerindra kemarin ya, meskipun itu dia menjauh dari mic, itu kan masih kedengeran kalau itu kata-kata yang kurang pantas lah buat seorang presiden ya. Beliau kan sekarang menjadi presiden, orang nomor 1 di Indonesia, pemimpin negara yang memimpin seluruh masyarakat Indonesia, baik yang mendukung beliau ataupun yang tidak mendukung beliau. Kita semua, ya itu memang presiden kita, tetapi seharusnya lah ya nggak pantas lah seorang presiden, kepala negara keluar kata-kata yang seperti itu. Kepala negara itu harusnya keluarnya kata-kata bijak, kata-kata yang mengayomi, kata-kata yang melindungi, tidak kata-kata yang kasar dan ya memang tidak ada aturan bakunya, cuman kan secara etika. Ini kalau kita bicara etik, dulu ketika Pak Anies mengkritik Prabowo soal etik, ya itu juga yang keluar. Nggak semua etik, ya kan? Jadi ya memang itu sudah kebiasaan mungkin ya dari Pak Prabowo. Dan ini fenomena hari-hari ini, demo mahasiswa begitu marak, demo kemarin, demo ojol menuntut THR juga sangat rame ya. Jadi sepertinya ini mahasiswa mulai bergeliat, mulai menuntut keadilan, mulai menuntut kebijakan-kebijakannya pemerintahan ini yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat, yang dinilai hanya bunyinya adalah kabinet yang efisien, tapi kabinetnya gemuk. Giliran dikritik kabinetnya gemuk, keluarlah kata-kata itu. Jadi kan, aduh, gimana ya? Dan mungkin geliatnya mahasiswa ini jawaban dari tantangan dari Pak Jokowi. Di ulang tahun Gerindra kemarin kan Pak Jokowi juga ikut berpidato dan beliau mengatakan semua salah Jokowi, tidak ada yang berani mengkritik Prabowo. Dan mungkin ini jawabannya. Kata siapa mahasiswa, siapapun yang salah, siapapun yang mengeluarkan kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat, pasti akan dilawan oleh mahasiswa. Dan ini mulai, yang katanya tadinya mahasiswa mager apa segala macam, ini udah mulai kelihatan menunjukkan taringnya nih mahasiswa nih, menuntut keadilan supaya kebijakan-kebijakan yang dinilai tidak pro dengan rakyat supaya minimal direvisi lah kebijakannya ya. Jadi ya sekali lagi itulah kenyataannya di negara kita ini ya, yang bisa dibilang carut marut ya. Pemerintahan ini sudah berjalan ya kurang lebih 120 hari, tetapi masalahnya begitu pelik, masalahnya begitu banyak, dan seolah-olah ini panas semua, ekonomi amburadul. Jadi banyak sekali orang yang memprotes kebijakan-kebijakan dari Pak Prabowo ini. Saya juga heran, kok bisa jadi seperti ini gitu loh. Jadi bagaimana kelanjutannya pemerintahan ini, apa mau dilanjutkan atau tidak ini? Jadi ya aduh, kalau memang sudah nggak sanggup lagi ya mending ya angkat tangan aja lah, udah nyerah apa gimana. Nah, kelihatannya nih gagap sekali pemerintah ini menghadapi ya permasalahan-permasalahan yang memang sudah ditinggalkan begitu banyak oleh pemerintahan Jokowi. Belum lagi utang luar negeri yang jatuh tempo, belum kebijakan-kebijakan menteri-menterinya yang belum pada blunder. Jadi waduh, memang berat sekali beban dari Pak Prabowo ini. Tetapi justru orang-orang yang di sekeliling Pak Prabowo kok malah seolah-olah ingin menjerumuskan ya.
Sebenarnya Pak Prabowo kalau memang konsisten dari 2019 dia tetap tegak lurus, saya yakin pasti bagus pemerintahannya. Tetapi karena ini memang sudah masuk angin atau memang ya sudah terpengaruh lah. Jadi ya mau dibilang apa, sudah seperti ini. Jadi kesimpulannya ya Prabowo sama dengan Jokowi, Jokowi sama dengan Prabowo. Ya ini sama aja dengan Jokowi periode ketiga. Iya kan? Ya bisa dibilang seperti itu. Masalahnya ini kemarin di pidato Pak Prabowo di ulang tahun Gerindra menunjukkan sekali bahwa itu memang terlihat sekali bahwa orang yang nomor satunya ini bukan Pak Prabowo. Terbukti loh. Seolah-olah nggak ada harga dirinya di hadapan Pak Jokowi. Dan ya mau bagaimana lagi, itulah kenyataannya di negeri kita ini ya. Dan bagi Anda yang menonton video ini, itu video tadi saya disclaimer itu memang editan video lama dipadukan dengan video baru Pak Prabowo kemarin ya. Yang memang sangat ya kok bisa ya, kok pas sekali, sangat nyambung sekali kata-katanya. Jadi itu memang diedit ya, dipadukan ya, supaya enak ditontonnya lah ya. Jadi maksud Pak Prabowo mengelulukan Pak Jokowi yang selama ini ya sebut saja lah mobil SMK 11.000 triliun, investor asing di IKN, kan semuanya nggak ada kenyataannya. Jadi apakah itu yang disebut Pak Prabowo hidup Jokowi, yang semuanya aja adalah kebohongan itu yang disebut Pak Prabowo. Jadi sengaja kami hadirkan ya kebohongan itu ya. Oke, mungkin cukup sekian dulu reaction video dari saya, ulasan dari kami ya KM TV. Bagi Anda yang ingin berkomentar, silakan tulis komentar Anda di kolom komentar yang tersedia. Dan bagi Anda yang belum subscribe, silakan subscribe supaya dapat bonus tontonan video terbaru setiap harinya dari KM TV Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras.